Bismillah. Yang tamunya udah datang? Tamunya udah datang. Dari mana? Ciapus ya? Iya, dari Ciapus. Tadi juga barusan ada tamu. Baru pulang tamunya. Baru pulang. Tadi tamu dari Bojong. Dari Bojong. Alhamdulillah. Dari Ciapus. Ini dari Ciapus. Ayo Pak Roni. Saya kue. Gimana sih Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pelan-pelan dan sehat kembali. Kemarin nggak ada di sini. Oh, sana. Si Bapak ada. Enggak, pas Pak ada di sini. Enggak ada kan? Ada saya. Di Di dalam. depan sama saya. Oh, Di depan. Makanya ngobrol dulu aja. Iya. Orang ini yang Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bu. Gak apa-apa sini aja ya. Jauh ya Pak, Ciapus ya? Ciapus, Pak. Ya. Kemarin tuh banyak tamu juga dari Ciapus juga. Oh, iya Taman iya. Sapura. Sama Sakura. Taman Sapura. Sama Sakura. Dekat Pak. Dekat, Dekat ya. Lapangan Sakura. Lapangan Sakura. Gitu. Dekat sama saya. Sama. Alhamdulillah. Ya tadi dapat kabar dari Pak Hafiz ada yang sakit. Tadi barusan juga baru ada tamu baru pulang makanya nunggu dulu. Sakit apa Pak yang dirasain? Ya sakitnya sih ya memang lambung. Lambung kata diagnosa dokter. Lambung. Cuma kalau sudah terasa kesini ke panas ke dada panas. Kadang-kadang lama-kelamaan suka yang bicara yang aneh-aneh gitu. Bingung saya juga. Ya. Aneh-anehnya tuh melihat sesuatu yang aneh atau Kadang-kadang ini kadang-kadang was-was, oh deg-degan gitu ya, takut ya. takut. Tadi aja ke masjid juga kadang-kadang takut gitu. Ini. Itu Yang sakit Bapak atau? ini. Oh, insyaallah. Alhamdulillah. Berarti tangan sering keringetan nggak Pak? Iya. Sering ya. Soalnya Punya paru-paru basah ya. asam Asam lambung. Asam lambung itu mah ya jatuhnya ya. Mah itu kan ada yang memang kategorinya mah biasa, ada yang GERD. Nah, ini udah lama atau belum asam lambungnya? udah lama. Dari Februari. Dari Februari.
saya rasakan ada keputusasaan. Saya melihat udah mulai banyak sosok yang mendekati, yang membisikkan untuk hal-hal yang negatif. Jangan ikutin, ya. Kesembuhan itu datangnya dari Allah. Jangan pernah kita merasa nggak sembuh. Kembali lagi, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang memberikan kita kesehatan. Jangan pernah dengerin bisikan-bisikan. Ini ada yang deketin ini, bisikan-bisikan yang ibaratnya bangsa jin lah ini, yang udah membisikkan yang aneh-aneh. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan malam ini Allah berikan kesembuhan. Amin. Selain mah, ini saya lihat tuh ada yang lain. Ya. Ada yang lain, ada yang memang datangnya bukan medis. Ya. Ini datangnya bukan medis, melainkan sesuatu yang memang disengaja datangnya. Ya. Saat ini ngerasa nggak ada yang aneh? Badan yang dirasain gimana? Jadi kayak ada yang bisa saya, yang Kayak ada yang ngobek gitu ya. Sebelumnya ada inget nggak pernah ada masalah dengan orang? enggak. Aman, nggak ada yang pernah disakitin, ya, nggak pernah ngerasa ada yang seperti itu ya, gitu ya. Atau berarti ibu istrinya? Iya. Ada nggak dari masa lalu ibu yang masih menginginkan ibu kayak gitu? Aman ya, nggak ada sesuatu cowok lain yang masih ngejar-ngejar ibu. Ya, dan ini mohon maaf, kita lagi menelusuri aja nih. Di belakang ini yang saya lihat ada satu orang yang sepertinya menginginkan bapak ini lewat. Ya. Pernah mimpi serem nggak Pak? Sering. Ya, didatangin sosok tinggi gede ya. Nah, ini sebenarnya santet aktif ini. Ya, nanti sama-sama jikiran aja ya. Jangan ada yang bengong, jangan ada yang jangan ada yang melamun, jangan ada yang ini. Tetap jikiran, karena khawatirnya mereka lagi memantau. Dalam mimpi itu ada yang disampaikan nggak Pak? Iya. Ada yang disampaikan apa-apa, obrolan apa gitu ya. Yang jelas ini ada orang yang pengen bapak itu lewat. Ya, kita nggak usah tahu motifnya apa sih orang bisa pengen membunuh kita. Ya, kembali lagi, kalau Allah nggak berkehendak, mau kita ditusuk berapa kali juga nggak akan ini. Ini saya mengumumkan apa yang saya ngelihat aja. Kadang kalau yang memang medis, barusan ada tamu juga orang dari Bojong. Ya sama, karena mungkin medis ya saya sampaikan medis, tapi karena memang punya pemikirannya terlalu jauh, jangan-jangan dari keluarga bikin. Kalau memang nggak ada ya saya bilang nggak ada. Kalau memang ada ya saya sampaikan ada, dan kita sama-sama karena Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Jangan jadi takut, jangan jadi wah terus harus bagaimana, jangan. Jadi santet itu kan ada yang aktif, ada yang enggak. Artinya ada yang saling ngirim udah. Kalau ini dia dikirim terus-terusan. Sempet kayaknya AA ini ngerasa kayak bukan diri AA gitu. Ya, Masya Allah. Karena yang jelasin apa nih? Ada yang ngeganjil nggak di perutnya? Ada yang ngeganjil nih. Ya, ntar sama-sama istighfar, jangan ada yang bengong. Ini dia masih mencar ini, dari energinya yang dirasakan memang masih dipantau, masih ngirim, ini masih daerah Sukabumi. Ada kantong plastik nggak Bapak? Takut nanti muntah nih.
Yang di dalam kalau rasa mual, mintain aja ya.
Pegangan Pak. Pegangan. Gini Pak. Ini tarik ini semuanya. Gila. Golok pedang ini. Pedang. Masih ada satu lagi tuh, ada ketinggalan satu. Hah? Ininya nggak ada nih. Udah dingin Pak. Udah. Tisu Ji, ambil tisu Ji.
Apa yang dirasain? Lemes ini. Selama ini ada yang sasat-sasat ya. Sama mudah-mudahan udah nggak ada lagi. Ya. Kembali lagi kita dengan ujian ini kita lebih dekat lagi kepada Allah. Ya. Tidak ada sesuatu hal yang datangnya tidak datang dari Allah, semua datang dari Allah. Mau yang buruk, yang baik, semua atasnya Allah. Ya. Tidak ada manusia yang bisa menjadi manusia tanpa izin Allah. Ya. Jadi selalu kita berpikir bahwa semua ini pasti ada hikmahnya. Ya. Pasti ada hikmahnya, pasti ada istighfar yang kita dapat bahwa hidup ini baik buruknya bukan kita yang bisa menjawab. Kadang kita udah hati-hati, udah nggak mau keluar rumah, udah nggak mau urusan orang, tapi ada aja yang nggak suka. Kita udah kerja udah benar sesuai porsi kita, tapi ada aja orang yang merasa kita nyari muka. Ya. Jadi ya, kita hidup nggak akan jauh dari orang baik dan orang buruk. Enggak dia yang jahat, kita yang jahat. Enggak dia yang baik, kita yang baik. Jadi buat kita semua bisa berpikir, belajar bahwa enggak semua orang itu bisa mengerti kita. Enggak semua orang itu mau mengerti kita. Jadi ini belajar dari sini bahwa cuman hal-hal yang sepele bisa seperti ini. Karena ini bukan sekali dua kali. Ada yang cuma gara-gara nggak disinjemin motor aja dikirimin. Ini yang pernah saya tangani, cuma gara-gara nggak disinjemin motor tetangganya dibikin sampai mulai pastikannya ya gara-gara seperti itu. Gara-gara jalan nggak disapa, nggak negor, dibikin juga disangkanya sombong. Cuman gara-gara dagangan kecil, padahal dia nggak dagang, melihat dagangan kita laris, dibikin juga supaya nggak laku. Kadang kalau kita ditanya, kita nanya ke orang yang jahat, kenapa sih orang kamu jahat sama saya? Ya saya nggak suka aja. Ya, jadi kebanyakan kalau ditanya terperinci, mereka juga nggak bisa jawab. Makanya jangan ikutin
ego dan emosi. Karena kalau kita ngikutin ego dan emosi, ngeliat orang begini, nggak ini gitu. Ini hal yang sepele sebenarnya. Kalau yang saya lihat hal yang sepele karena memang kerja di mana nih? Udah berhenti dari yang sebelum itu ya. Itu berhentinya apakah memang ada kendala atau gimana? Memang pengen berhenti aja. Jadi hal-hal yang sepele dirinya seperti itu. Kita nggak perlu tanya kenapa kamu nggak suka. Orang pasti nggak akan bisa jawab kenapa nggak suka. Tapi dari sini kita belajar bahwa ya hidup itu nggak akan selalu mulus lah. Dengan ujian seperti ini kita bisa kumpul. Jadi ini yang selama ini yang sering terasa perih, ada sesuatu yang memang di dalamnya yang nggak usah dilihat ya, ada ini dari dimungkin. Jadi ini yang kadang perih lapar sama perih disusup kan beda. Sebelumnya berobat belum? Apa katanya? Lambung. Kalau ke yang bisa ngerti udah belum? Masa dari rumah sakit Umi bilang itu. Soalnya dicek bukan medis gitu. Jadi dari rumah sakit Umi bilang ini mah ada yang nggak beres. Kalau dari rumah sakit Umi memang dia terbuka, kalau memang medis, kalau memang non medis, Karena ada juga yang pasien saya gitu dari rumah sakit ini kan bawa pulang aja cari yang ngerti deh gitu. Jadi ini pun sama mau diobatin gimana, jadi mudah-mudahan semua kehendak Allah ya. Bukan saya yang ngobatin, saya hanya ikhtiar ya, yang ngobatin yang nungguin sama Allah. Tinggal bagaimana amin jaga kesehatannya. Soalnya ini karena memang ada putus asa ini, jadi penyakit itu akan terus ada. Tetap semangat, bismillah ya. Jangan melihat ke belakang. Kita masa depan itu adanya di depan ya, biarkan saja. Setiap manusia pasti ada ujian masing-masing, entah dari materi, entah dari ujian yang lainnya. Jelas Allah masih memberikan kita nafas saja dan rezeki yang luar biasa. Bismillah, semangat. Insyaallah nanti kalau misalkan ada daun arbay buat direbusin, diminumin deh. Itu biar alangin luka-lukanya juga. Jadi pada saat berdiri jatuh itu udah sadar ya. Jadi saat itu masih terasa perih, makanya jadi ya pingsan lah. Jadi selama ini sering mimpi yang serem-serem aja gitu. Apa tuh yang contohnya itu? Lehernya ada yang menggal gitu. Tapi pernah nggak di mimpi itu? Mimpi yang mana? Kayak almarhum Gusdur. Tadi itu pada saat kita jikiran sebenarnya ya ini saya terbuka deh. Dari keluarga bapak ini ada macan. Mungkin pernah diceritain orang tua dulu gitu ya. Jadi ini ada macan yang menjaga lah gitu. Dari keluarga ini ada macan, entah memang sekarang pusakanya dipegang siapa, ini ada di pusaka di sana. Jadi macan itu tadi datang ke sini, warna oranye. Nah ini yang namanya kodam pendamping dari leluhur itu bukan jadi patokan dia akan menjaga kita aja. Kalau kitanya kotor, kitanya nggak bisa bentengin ya tetap jebol-jebol juga. Jadi sosok tadi macam ini nggak bisa diem tadi, karena mungkin khawatir lah gitu, khawatir takut ada apa-apa. Terus ada sosok kakek juga nggak terlalu tinggi, itu juga tadi datang juga, mungkin dari masih keturunan gitu, karena udah coba tarik
dari luhur-luhur biar lihatlah gitu ini ada yang sedang melukiskan gitu. Gitu. Jadi macam ini dia hanya melihat kejauhan selama ini gitu, enggak yang mungkin memang pernah melihat gitu ya dari keturunan keluarga. Masih keluarga ya. Masih ada keturunan. Kita keturunan saya itu dari Pancasila gitu ya. Itu ada Ulis Malasuki namanya. Ulis Malasuki. Malasuki. Ya, gitu. Jadi itu karena apa ya? Karena ya beberapa keturunan gitu. Nah, memang dia sakit juga sih memang gitu. Memang benar kuat energinya sangat kuat. Pernah tapi yang melihat sosok macam itu pernah ada melihat nggak Bapak? Ya kadang-kadang kalau dari nenek saya sih ya, jadi kadang-kadang di makam Ulis Malu itu kadang-kadang suka ada terbang seperti kayak api gitu gitu gitu. Makamnya di mana Bapak? Dekat saya. Ya ada siapa sana. Iya, enggak dekat saya di Siomas. Oh, Siomas. Jadi sosok itu memang selalu menjaga, tapi dia tidak menepis sesuatu yang negatif. Karena mungkin dari kitanya, kenapa sekarang leluhur itu hanya melihat dari jauh? Karena kita udah putus. Arti kata gini, adat istiadat udah nggak kita lakuin. Kalau orang dulu kan bukannya kita, mungkin kalau orang sekarang itu musrik. Padahal kayak orang tua dulu kan orang nyuguh lah gitu ya. Emang kita udah nggak harus kayak gitu lagi gitu. Makanya mereka juga ya lebih baik menjauh, mereka juga gitu nggak mau anak cucunya di hal-hal yang kayak gitu. Iya. Jadi yang memantau ya tetap kita kirim doa buat mereka, insya Allah mereka pun akan mengirimkan doa juga buat kita. Sampai yang itu katanya sampai saat ini juga belum ada yang menemukan gitu. Pernah dengar apa tuh bentuknya itu? Berupa kris gitu. Kris ya? Kadang-kadang dia kalau jalan kaki aku sering hujan gitu, ditunjuk sama begitu, kadang-kadang air itu mentol gitu. Gitu. Berarti kuisnya ini nggak tahu sekarang di mana. Nah iya makanya gitu. Dulu sempat lihat Bapak. Enggak, pokoknya. Oh, Cuma cerita cerita. dari nenek, Cerita dari dari nenek. Memang ada kok kuisnya juga ada. Cuman nggak usah kita tarik lah. Iya. Mereka ada memang panjang segini. Yang bukan nggak terlalu besar sih. Itu masih Pajajaran. Masih Pajajaran. Jadi khawatirnya kalau kita tarik orang yang megang ini takut nggak bisa. Iya. Biarkan saja itu ya. Jadi memang fungsinya ya itu sih. Jadi buat kewibawaan. Iya. Gitu. Jadi orang nanti segan gitu. Ya ini cerita dari sosok ya. Jadi insya Allah terus kirim doa. Kadang-kadang kita masih hidup kan apa malah meminta, padahal mereka yang kita doakan. Iya. Jadi doakan yang baik-baik, insya Allah doa itu akan baik lagi. Jadi jangan lupakan sejarah juga, artinya yang sekarang diziarahi gitu. Bagusnya kan baik sekali atau mau bulan-bulan tertentu yang kita ziarah, kirim doa, tabur bunga, ya insya Allah ya Allah mudah-mudahan Dia menjaganya berupa macan gitu. berupa macan sama sosok kayak kafe itu nggak terlalu tinggi, dia pakai ikut kepala. Jadi beliau ini menunggangi macan ini. Jadi masuk pakaian-pakaian kayak khas Sunda lah, Sunda. Mungkin ada yang pernah dimimpiin ataupun datang ke mimpi gitu. Sosok nggak terlalu tinggi sih kayak kafe. Ini masih ada keturunan. Ini kerisnya panik ya Pak ya? Bisa segini cuman dia nggak besar gitu. Jadi kris kecil. Itu kewibawaan, terus juga kalau yang megang ini orang itu ya segan aja gitu ya. Karena padangnya itu macan itu. Ya tadi mau dia bolak-balik. Karena di situ mungkin dia merasa juga yang meminta tolong gitu biar bersih lah semua keluarga dari negasi.
Tadi di dalam ada yang mual gitu nggak ibu? Ada yang mual ya. Jadi memang ditujukan ke si ayah aja. Tapi di rumah pernah sering ada ledakan nggak ibu? Di rumah gitu kan ledak. Ada pas subuh-subuh Kadang-kadang suka dengar saya pas mama mau sholat subuh Ya, lemparan batu gitu. Iya kan pernah mati. apa namanya tapi sih memang cerita dari kata Lemari jatuh. kadang-kadang dari tetangga cerita di rumah kadang cuma ada keanehan di makam Ipang gitu itu mungkin itu tadi yang diceritakan Betul, dia kayak gelisah sih yang saya lihat tuh. Karena mungkin ada dari keturunannya, dari keluarganya gitu yang sedang ada musibah apa insyaallah malam ini Allah berikan kesembuhan, berikan kesehatan, memberi khusus untuk asalnya dia ya, dan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Memang sejauh ini memang jadinya ditutup aja, jadi ya bahasanya bikin susah lah kayak gitu. Tadi ngapa-ngapain kayak manis ini ntar aja lah, ini gitu aja. Mudah-mudahan dibantu dari Ani juga semangat ya. bisa juga kaget itu Pak mau ke mobilnya takut gitu bilangnya takut mikir Apa ya, takutnya kenapa? Kayaknya ragu gitu ya melangkah gitu. bisa ada yang jahat di jalan Hmm? kalau ada yang jahat di jalan Ada yang jahat di jalan ya. Kalau kita serahkan semua sama Allah. Kalau kita takut sebelum terjadi, ini bisikan setan. Setan tuh berbisik hal-hal yang takut, membuat kita tuh takut, jangan ragu-ragu. Inilah berangkat aja. Karena semuanya di musibah kita nggak ada yang tahu. Di dalam rumah pun kalau Allah menghendaki kita. Nah, jadi Bismillah keluar. karena saya juga suka bingung kalau kerja seraka dia bilangnya karena tidak yang aneh-aneh dia juga misalnya keluarga Mama Bandung sama keluarga Bobo ada yang ngancam gitu ditanya sama saya siapa yang ngancamnya kalau jelaskan tidak menjawab gitu dan itu lagi sakit atau gimana gitu ya gitu kan suka ngatur bicaranya Bisa jadi mungkin dari luhur juga datang belum tahu, tapi sekali lagi kita nggak usah takut, iya nggak usah takut. Nah, niatin karena Allah, apapun melakukan apapun keluar rumah karena Allah. Ya kita nggak ada yang tahu, yang itu kita berusaha dulu. Ya, jadi tidak ada jin yang bisa membunuh, setan bisa membunuh, kecuali mereka bersekutu dengan manusia baru membuat kita jadi kenapa-napa. Ini kayak gini kan, ini berarti udah 7 bulan. 7 bulan ada sesuatu, kalau memang Allah nggak meridhoi kenapa-napa, nggak kenapa-napa. Jadi berpikir positif. Allah yang mempunyai jiwa dan raga kita, Allah yang akan menghentikan dan mematikan kita. Jangan pernah takut kita manusia. Sehat kok, saya pastikan udah sehat, udah nggak ada apa-apa lagi, udah kita pamperin, pikiran, Bismillah sembuh. Ya sehat-sehat ya, mudah-mudahan. kita dulu sini ya Itu bukannya udah cerah. Tadi putus tadi datang putus. Terusnya kan juga bisa coba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Ruangan Al-Ikhlas, terima kasih doanya. Ya, kita udah selesai nih pulang pengobatan. Ya, mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Amin. Ya, tetap berpikir positif, terus jalani hidup dengan sehat dan jauhkan menyakiti orang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.